아파트 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aulia Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul Kecenderungan dan Fenomena Gerakan Anti-Kolonialisme dan Globalisasi di Dunia Islam. Nah, di slide pertama di sini ada kecenderungan dan fenomena di dunia Islam yang membahas tentang gerakan anti-kolonialisme. Nah, gerakan anti-kolonialisme adalah perjuangan rakyat di berbagai negara untuk melepaskan diri dari kekuasaan penjajah. Ini adalah sebuah gerakan besar yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di abad ke-19 dan ke-20, ketika banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dijajah oleh negara-negara Eropa. Gerakan anti-kolonialisme ini bertujuan untuk menghapuskan dominasi kekaisaran dan kekuasaan kolonial dan menegaskan identitas, hak, dan kedaulatan masyarakat terjajah. Nah, gerakan anti-kolonialisme ini terkait dengan ideologi lain seperti nasionalisme dan antirasisme. Selanjutnya ada jaringan globalisasi. Nah, jaringan globalisasi adalah fenomena yang kompleks dengan dampak yang luas. Ia mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Nah, yang selanjutnya ada tumbuhnya nasionalisme. Tumbuhnya nasionalisme merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong gerakan anti-kolonialisme. Ada beberapa faktor yang memicu, yaitu yang pertama ada penindasan kolonial. Penindasan kolonial ini merujuk pada praktik penguasaan dan eksploitasi yang dilakukan oleh negara kolonial terhadap wilayah dan penduduk yang dijajah. Kolonialisme sebagai suatu bentuk dominasi bertujuan untuk memperluas kekuasaan politik dan ekonomi negara penjajah melalui kontrol atas sumber daya alam, tenaga kerja, dan pasar di wilayah jajahan. Yang kedua ada ideologi pencerahan. Ideologi pencerahan adalah sebuah gerakan intelektual dan filosofis yang dominasi di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Nah, gerakan ini berfokus pada nilai kebahagiaan manusia, pencarian pengetahuan melalui penalaran akal, dan observasi dengan panca indera, serta cita-cita ideal seperti kebebasan, kemajuan, toleransi, persaudaraan, pemerintahan konstitusional, dan pemisahan gereja dengan negara. Yang ketiga ada pendidikan dan kebudayaan. Nah, dalam konteks kolonialisme sering kali digunakan sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma budaya dari negara penjajah kepada penduduk lokal. Nah, proses ini bisa meliputi yaitu asimilasi budaya dan penghancuran identitas lokal. Dan yang terakhir ada perkembangan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi ini berdampak pada kolonialisme pada ekonomi, yaitu kolonialisme memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di wilayah jajahan. Nah, diantaranya itu eksploitasi sumber daya alam, ketidakadilan ekonomi, dan infrastruktur dan investasi. Yang selanjutnya ada ideologi. Nah, munculnya ideologi berbasis Islam sebagai respon terhadap kolonialisme merupakan sebuah fenomena kompleks yang dipicu oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Ya, yang pertama ada faktor internal, yaitu kolonialisme membawa penindasan dan ketidakadilan yang menyebabkan masyarakat muslim merasakan kehilangan identitas dan martabat. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi seperti percetakan memungkinkan penyebaran ideologi berbasis Islam secara lebih luas dan cepat. Kemudian selanjutnya ada tumbuhnya nasionalisme. Kolonialisme justru memicu tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Orang Indonesia, terutama umat Islam, mulai bersatu dan membentuk organisasi untuk melawan penjajah. Nah, tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abdul memberikan inspirasi dengan ide pan-islamisme yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan perjuangan nasional. Adapun tokoh pentingnya yaitu seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Tokoh ini memperkenalkan pan-islamisme, yaitu ideologi yang menggabungkan semangat persatuan Islam dengan nasionalisme. Nah, mereka juga mendorong orang Indonesia untuk melihat Islam sebagai kekuatan untuk melawan penjajah dan membangun bangsa.
Kemudian ada juga respon terhadap globalisasi. Yang pertama ada penolakan terhadap neoliberalisme dan neokolonialisme, yaitu negara Islam menolak sistem ekonomi yang tidak adil dan penjajahan baru melalui ekonomi. Yang kedua ada solidaritas antar negara Islam, yaitu negara-negara Islam bersatu untuk melawan intervensi asing dan melindungi diri. Yang terakhir ada peran teknologi. Nah, teknologi ini sangat membantu gerakan sosial Islam berkomunikasi dan bersatu. Selanjutnya ada kesimpulan, gerakan anti kolonialisme berfokus pada pembebasan dari penjajahan asing. Nah, sementara gerakan nasionalisme berfokus pada membangun identitas dan persatuan nasional. Dampak berkelanjutan yaitu pengaruh kolonialisme masih terasa dalam dinamika politik dan sosial di negara-negara Islam hingga kini. Sistem pemerintahan, birokrasi, dan hukum di banyak negara Islam dipengaruhi oleh sistem kolonial dan bergantung ekonomi pada negara-negara kolonial masih terasa seperti perdagangan, investasi, dan utang. Nah, gerakan anti kolonialisme dan nasionalisme saling terkait dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Meskipun sudah merdeka, pengaruh kolonialisme masih terasa di berbagai aspek kehidupan di negara-negara Islam dan terus menjadi tantangan untuk membangun bangsa yang adil dan merdeka. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.